Cara identifikasi parasit malaria secara mikroskopis. Untuk mendeteksi ada tidaknya parasit malaria dengan cepat, kita lakukan pemeriksaan mikroskopis pada sediaan darah tebal. Sedangkan untuk mengidentifikasi lebih lanjut jenis spesiesnya, kita perlu melakukan pemeriksaan mikroskopis pada sediaan darah tipis. Bisakah kita mengidentifikasi spesies dari sediaan darah tebal? Jawabannya adalah ya, bisa. Perlu keahlian dan pengalaman untuk hal ini, mengingat beberapa stadium tertentu akan memberikan gambaran yang mirip. Tutorial ini akan membahas cara mengidentifikasi parasit malaria pada sediaan darah tebal dan sediaan darah tipis. Sebelumnya, mari kita mengenal dulu ciri keberadaan Plasmodium secara umum. Pada sediaan darah dengan pengecatan Giemsa, inti parasit terlihat padat, biasanya berwarna merah atau ungu terang. Sedangkan pada sitoplasma biasanya berwarna biru dan vakuola berwarna putih. Stadium pada Plasmodium. Pada sediaan darah, Plasmodium mempunyai stadium tropozoid, skizon, dan gametosit. Stadium tropozoid merupakan stadium yang paling sering dijumpai. Tropozoid muda sering berbentuk cincin. Stadium ini merupakan fase pertumbuhan sehingga bentuk dan ukuran bisa bertambah dan bervariasi. Pada sitoplasma eritrosit yang terinfeksi, dapat ditemukan titik Schuffner atau Maurer. Sitoplasma terlihat mulus, dapat berupa cincin, koma, tanda seru, dan sayap burung terbang. Pigmen warna kuning coklat hitam bisa ditemukan sebagai hasil metabolisme parasit. Stadium skizon merupakan stadium di mana inti mulai membelah diri. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya sehingga pada akhirnya masing-masing inti akan diselimuti oleh sitoplasma dan terdapat pigmen berwarna kuning coklat atau hitam. Stadium gametosit merupakan stadium seksual yang akan berkembang lebih lanjut di tubuh nyamuk Anopheles betina. Gametosit dapat berbentuk bulat atau pisang tergantung jenis spesiesnya. Inti gametosit berwarna merah dengan sitoplasma berwarna biru. Gametosit betina biasanya berinti kompak, sedangkan gametosit jantan intinya tersebar. Nah, sekarang bagaimana membedakan masing-masing spesies tersebut? Seperti telah dijelaskan di atas, identifikasi spesies lebih mudah dilakukan dengan memeriksa sediaan darah tipis. Berikut adalah algoritmanya. Pertama, kita lihat ukuran eritrosit yang terinfeksi. Apakah normal atau lebih besar dari sekitarnya? Apabila eritrosit yang terinfeksi berukuran normal, kita lihat apakah adanya pengerutan atau tidak ada perubahan baik dinding maupun warna eritrositnya. Atau kita perhatikan ada tidaknya titik-titik kasar pada sitoplasma atau titik Maurer. Sitoplasmanya sendiri teratur dan bisa berbentuk cincin, tanda seru, maupun sayap burung terbang. Apabila ada parasit tersebut adalah Plasmodium falciparum. Apabila tidak ada titik pada sitoplasma eritrosit, parasit tersebut adalah Plasmodium malariae. Selanjutnya, bagaimana bila ukuran eritrosit yang terinfeksi lebih besar dari ukuran eritrosit normal di sekitarnya? Kita lihat pembesarannya. Apakah terlihat jelas atau hanya sedikit terlihat besar dengan ujung mengkerut atau oval? Apabila titik-titik halus atau tersebar pada sitoplasma atau titik Schuffner, parasit tersebut adalah Plasmodium vivax. Sedangkan apabila ada titik-titik halus atau titik Schuffner pada eritrosit yang mengkerut atau berumbai atau oval, parasit tersebut kemungkinan adalah Plasmodium oval. Dengan melihat algoritma tropozoidnya, kita sudah bisa mengidentifikasi spesiesnya. Adanya stadium lain seperti skizon atau gametosit dari spesies yang sama akan membantu hasil identifikasi kita. Nah, sekarang apakah kita bisa mengidentifikasi spesies dengan sediaan darah tebal? Harus kita pahami bahwa pada sediaan darah tebal,
eritrosit sudah terhemolisis, sehingga yang kita lihat adalah parasit, leukosit, dan terkadang sedikit bayangan eritrosit. Pada sediaan darah tebal, parasit terlihat berukuran lebih kecil dibandingkan sediaan darah tipis. Parasit dapat berada pada lapisan yang berbeda. Sitoplasma tropozoid yang berbentuk cincin halus, tanda seru, dan sayap burung terbang dapat terlihat putus-putus atau tidak sempurna. Karena eritrosit lisis, titik Schiffner atau Maurer sering tidak terlihat. Nah, setelah konsep ini kita pahami, mari kita ikuti algoritma ini. Apabila kita menemukan tropozoid pada sediaan darah tebal, pertama kita perhatikan sitoplasmanya. Apakah teratur atau tidak beraturan? Apabila sitoplasmanya teratur, kita lihat apakah gambarannya seragam atau gambaran tropozoidnya kompak. Apabila terdapat gambaran yang seragam seperti langit bertabur bintang, perhatikan detil tropozoidnya. Apabila tropozoid berukuran kecil sampai sedang, berbentuk cincin atau koma, jumlahnya banyak, kadang memiliki dua inti, sitoplasmanya teratur, halus, sampai tebal, ciri ini mengarah ke Plasmodium falciparum. Apabila ukuran tropozoid kecil, jumlah sedikit, cincinnya bulat dan kompak, sitoplasma teratur dan tebal, mempunyai inti tunggal dan besar, kadang terdapat pigmen berwarna kuning pada sitoplasma, ciri ini mengarah pada Plasmodium malariae. Kita lihat pada gambaran parasit yang seragam tadi. Untuk mendukung bahwa ini Plasmodium falciparum, coba temukan adanya gametosit yang berbentuk pisang. Skizon biasanya tidak ada, kecuali pada infeksi yang berat. Pada gambaran yang kompak tadi, apabila parasit ini adalah Plasmodium malariae, stadium skizon dan gametosit sering ditemukan. Nah, sekarang kita kembali ketika kita menemukan tropozoid dengan sitoplasma tidak teratur. Apabila sitoplasmanya jelas terputus-putus dengan ukuran yang bervariasi, kemungkinan besar parasit ini adalah Plasmodium vivax. Tetapi, apabila sitoplasmanya hanya sedikit terputus dan terlihat lebih teratur atau kompak, kemungkinan besar parasit ini adalah Plasmodium oval. Apabila diperhatikan lebih lanjut, sitoplasma pada Plasmodium vivax lebih amoeboid dibandingkan Plasmodium oval. Hal ini bisa menjadi pedoman yang penting untuk membedakan antara Plasmodium vivax dan Plasmodium oval. Untuk mendukung penentuan jenis spesies, kita lihat bentuk dari stadium lain yang sering ditemukan, baik pada Plasmodium vivax maupun pada Plasmodium oval. Stadium lain yang sering ditemukan adalah skizon dan gametosit. Keduanya juga memiliki gambaran titik Schiffner. Demikianlah algoritma untuk identifikasi spesies melalui sediaan darah tebal. Sebagai catatan, pada infeksi Plasmodium falciparum dapat ditemukan tropozoid atau gametosit, sedangkan infeksi oleh spesies lain dapat ditemukan berbagai stadium. Apabila pada Plasmodium falciparum dapat ditemukan tropozoid atau skizon, maka harus diwaspadai mengingat ini adalah tanda dari infeksi yang berat. Mudah bukan? Berikut adalah skema morfologi Plasmodium falciparum, stadium tropozoid pada sediaan darah tipis dan sediaan darah yang tebal. Berikut adalah skema morfologi Plasmodium falciparum, stadium skizon pada sediaan darah tipis dan sediaan darah tebal. Kalau yang ini adalah skema morfologi Plasmodium falciparum, stadium gametosit pada sediaan darah tipis dan sediaan darah tebal. Berikutnya adalah skema morfologi Plasmodium malariae, stadium tropozoid pada sediaan darah tipis dan sediaan darah tebal. Apa ciri yang khas yang akan bisa ditemukan di gambar ini? Kalau yang ini adalah skema morfologi Plasmodium malariae, stadium skizon pada sediaan darah tipis dan sediaan darah tebal. Yang ini adalah skema morfologi Plasmodium malariae, stadium gametosit pada sediaan darah tipis dan sediaan darah tebal. Berikut adalah skema morfologi Plasmodium vivax, stadium tropozoid pada sediaan darah tipis dan sediaan darah tebal. Nah, kalau yang ini adalah skema morfologi Plasmodium vivax, stadium skizon pada sediaan darah tipis dan sediaan darah tebal. Jika yang ini adalah skema morfologi Plasmodium vivax, stadium gametosit pada sediaan darah tipis dan sediaan darah tebal.
Bagaimana ciri khas dari stadium spesies ini? Sekarang adalah skema morfologi Plasmodium oval, stadium tropozoid pada sediaan darah tipis dan sediaan darah tebal. Yang ini adalah skema morfologi Plasmodium oval, stadium skizon pada sediaan darah tipis dan sediaan darah tebal. Yang terakhir adalah skema morfologi Plasmodium oval, stadium gametosit pada sediaan darah tipis dan sediaan darah tebal. Dengan memahami morfologi malaria dengan baik, kita dapat membedakan mana yang parasit malaria dan mana yang bukan parasit malaria, atau artefak. Artefak adalah sejumlah objek atau benda-benda yang gambarnya sekilas menyerupai parasit. Hal ini dapat menimbulkan kesalahan dalam diagnosis parasit malaria. Jika sudah mengetahui perbedaan morfologi antara parasit malaria dengan artefak, diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam diagnose malaria. Demikianlah tutorial penggunaan algoritma untuk identifikasi parasit malaria, baik dari sediaan darah tipis maupun sediaan darah tebal. Semoga algoritma